Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tema 7, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Yuk kita mulai belajar. Kali ini kita akan membaca bacaan teks. Mari kita baca bersama-sama ya. Berlibur di rumah paman. Saat liburan sekolah, Penny mengunjungi rumah paman. Rumah paman Penny di Manado. Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang mempesona. Paman mengajak Penny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Bendi adalah alat transportasi tradisional Manado. Orang Manado menggunakan bendi sejak dahulu. Di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan delman atau dokar. Bendi adalah alat transportasi sederhana yang ditarik kuda. Penny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ada yang bersepeda dan mengendarai mobil pribadi. Ada juga yang mengendarai sepeda motor. Sebagian besar orang Manado menggunakan angkutan kota. Paman menjelaskan bahwa cara orang bepergian mengalami perubahan. Dulu orang bepergian dengan menggunakan bendi. Saat ini orang bepergian dengan menggunakan alat transportasi modern. Penny pergi ke Manado menggunakan mobil dan pesawat. Alat transportasi apa saja yang pernah kamu gunakan? Nah, kemudian kita akan menggarisbawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf ya. Nah, Bu Rani akan memberi contoh kalimat pertama dari paragraf pertama, yaitu saat liburan sekolah, Penny mengunjungi rumah paman. Nah, untuk paragraf selanjutnya silakan dikerjakan ya. Orang berpergian mengalami perkembangan. Sekarang coba urutkan dengan memberi nomor pada kota yang tersedia tentang perkembangan menggunakan alat transportasi. Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan adalah mobil. Apakah kamu suka naik mobil? Maukah kamu menjadi perancang mobil? Yuk, sekarang kita membuat mobil dari kardus bekas. Pertama, peralatan yang dibutuhkan adalah pisau, gunting, selotip, lem, kardus bekas, 1 lembar kertas putih polos, penggaris, dan spidol serta lem. Kemudian langkah pembuatannya adalah 1. Siapkan peralatannya. 2. Selotip dengan rapat bagian kardus yang terpotong dengan rapat. 3. Buat pola pintu mobil pada bagian samping kanan dan kiri kardus. 4. Potong garis pintu seperti pada gambar. 5. Buat pola kaca dengan pada bagian atas kardus. Buat garis sekitar 1 cm dari setiap sisi sehingga membentuk persegi panjang. Potong pada 3 bagian sisi, lalu lipat potong ke atas sehingga membentuk kaca. 6. Potong kertas putih seukuran persegi panjang pada kaca depan, lalu tempel bagian kaca depan. 7. Kelebihan kardus pada bagian belakang dilipat ke dalam sehingga membentuk seperti sandaran kursi mobil. Nah, sekarang kerajinannya sudah jadi. Silahkan dibuat di rumah ya. Nah, kalian tadi membuat kaca depan mobil ya. Sekarang perhatikan. Kaca depan mobil berbentuk persegi panjang. Jika kamu akan menghias kaca mobil dengan pita, berapa panjang pita yang kamu butuhkan untuk menghias seluruh tepi kaca? Nah, cara menghitungnya adalah menghitung semua bagian tepi dari persegi panjang tersebut. Nah, kita hitung bersama-sama ya. Panjang yang atas 20 cm. Kemudian ditambahkan tinggi yang sebelah kanan 10 cm. Kemudian dijumlahkan lagi panjang yang bawah 20 cm. Kemudian dijumlahkan lagi tinggi yang sebelah kiri 10 cm. Nah, berarti 20 cm tambah 10 cm tambah 20 cm tambah 10 cm sama dengan betul 60 cm. Nah, itulah panjang pita yang mengelilingi tepi kaca mobil adalah keliling kaca mobil. Nah, untuk berlatih, coba kalian amati bangun datar berikut, kemudian hitunglah
berapa ya keliling bangun datar tersebut dengan cara menjumlahkan semua tepi dari bangun datar tersebut. Silahkan mencoba ya. Nah, pada pembelajaran 2 ada lagi bacaan teks. Bacalah teks berikut dengan suara nyaring. Jadi kalian juga membuka buku, kita baca bersama-sama ya. Pergi ke pulau. Paman mengajak Benny pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Perahu umum dapat ditumpangi siapa saja. Perahu yang ditumpangi Benny dapat memuat 30 orang penumpang. Di perahu, Benny bertemu banyak orang. Perahu berisi penumpang yang beragam. Ada penumpang laki-laki dan perempuan. Ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Turis asing mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan. Ada juga yang memakai pakaian seragam. Semua penumpang duduk bersama-sama di dalam perahu. Selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paman juga berbincang-bincang dengan penumpang. Mereka tertawa bersama saat ada yang melucu. Mereka senang dengan suasana akrab di perahu. Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paman bercerita bahwa Indonesia adalah negara pelaut. Transportasi air sudah digunakan sejak zaman dahulu. Awalnya, transportasi air hanya perahu kayu yang digerakkan tangan. Ada kano dan sampan. Sekarang orang-orang menyeberang laut dengan perahu mesin. Ada kapal feri yang dapat menampung banyak orang. Ada speedboat yang dapat bergerak dengan cepat. Ada kapal pesiar untuk pergi jauh. Seperti apakah transportasi air di masa depan? Kalianlah penentu transportasi air di masa depan. Bersiaplah, belajarlah dengan tekun dan penuh semangat. Nah, ini seperti pembelajaran yang pertama tadi. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Urani akan memberikan contoh pada paragraf 1, yaitu Paman mengajak Benny pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Nah, untuk paragraf selanjutnya silakan dikerjakan ya. Alat transportasi terus berkembang. Berikut adalah gambar alat transportasi zaman dulu dan sekarang. Pasangkan alat transportasi dulu dan sekarang berikut dengan cara menarik garis. Nah, Burani akan memberi contoh tentang sepeda. Sepeda pada zaman dahulu dan sepeda pada zaman sekarang. Kita tarik garis lurus. Nah, untuk transportasi yang lain, silahkan kalian kerjakan ya. Kita amati kembali teks bacaan pergi ke pulau. Ada beberapa keberagaman penumpang perahu di dalam cerita tersebut. Contohnya yang pertama adalah ada penumpang laki-laki dan perempuan. Kemudian kalian cari lagi keberagaman apa saja ya dan ditulis di bawahnya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga membawa manfaat untuk kalian semuanya ya. Jangan lupa untuk terus belajar, berdoa, dan rajin beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.